Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Habib Firlana. Saya adalah dosen tetap pada Politeknik Pengayoman Indonesia, program studi D4 Administrasi Keimigrasian. Perkenankan saya pada hari ini untuk memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah metodologi penelitian sosial dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah metodologi penelitian sosial. Yang kedua adalah delivery, CPMK dan sub-CPMK, serta materi pembelajaran. Yang ketiga adalah interaction atau interaksi dengan taruna dengan metode pembelajaran. Yang keempat adalah assessment atau sistem penilaian. Yang kelima atau yang terakhir adalah rekaman video pengajaran. Yang pertama adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah metodologi penelitian sosial yang berada pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Itu adalah di semester ganjil dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah metodologi penelitian sosial dirancang untuk membekali para peserta didik dalam merancang desain penelitian atau tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan di Politeknik Pengayoman Indonesia. Materi-materi dalam mata kuliah ini disusun sepraktis mungkin agar mudah dipahami dan implementasikan oleh para peserta didik dalam rancangan penelitian mereka. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan teori, praktik, dan simulasi. Di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyusun rancangan penelitian ataupun proposal dalam membuat laporan hasil penelitian. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan delivery atau penyampaian kepada taruna. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Pada perkuliahan ini ada 2 CPMK dan 4 sub-CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu membuat proposal atau desain penelitian. Dengan sub-CPMK yang pertama adalah memahami konsep dasar metode penelitian. Yang kedua, menerapkan dan melakukan penelitian berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang sesuai. CPMK yang kedua yaitu mampu merancang dan membuat laporan hasil penelitian dan menjalankan penelitian di lapangan. Dengan sub-CPMK yang pertama yaitu adalah mampu mengolah dan menganalisis data sesuai hasil penelitian yang didapat. Sub-CPMK yang kedua adalah merancang suatu proposal penelitian dan hasil penelitian ke dalam sebuah laporan penelitian. Selanjutnya yang saya sampaikan adalah terkait dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada metodologi penelitian sosial ini ada 10 materi. Yang pertama adalah konsep dasar metodologi penelitian, masalah penelitian, unsur-unsur penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran, skala pengukuran dan instrumen penelitian, populasi, sampel dan penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data kuantitatif, teknik analisis data kualitatif, dan penyusunan laporan penelitian. Adapun sumber atau referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini, yang pertama adalah Freshwell tahun 2023 dengan buku Research Design 6th Edition. Yang kedua adalah Sugiono tahun 2023 dengan buku Metode Penelitian Kualitatif R&D. Yang ketiga adalah W. Lawrence Newman tahun 2014 dengan buku Social Research Method 7th Edition. Yang keempat adalah Ismail Nurdin dan Sri Hartati tahun 2019 dengan buku Metodologi Penelitian Sosial. Selanjutnya adalah interaction atau interaksi dengan taruna, yaitu metode pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan pendekatan pembelajaran project based learning. Metode pembelajaran yang dilaksanakan pada perkuliahan yaitu presentasi oleh dosen, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah penugasan berupa menentukan topik penelitian, pembuatan outline, dan proposal penelitian. Dan yang terakhir adalah simulasi, bagaimana kita membantu taruna untuk bisa memahami terkait dengan alat bantu penelitian seperti SPSS dan Atlas TI.
selanjutnya adalah asesmen atau sistem penilaian. Pada sistem penilaian ini, saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode atau teknik, yaitu penilaian produk atau portofolio, penilaian kerja untuk menilai presentasi dalam diskusi kelas, penilaian sikap untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, ketaatan terhadap aturan. Bagian kedua yaitu adalah instrumen, yaitu skala penilaian atau rubrik penilaian untuk penilaian produk, lembar pengamatan untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan dan ketaatan terhadap aturan. Bagian ketiga adalah komponen dan proporsi penilaian yang saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 20%, yang kedua adalah UTS atau diganti dengan membuat outline penelitian dengan bobot 30%, yang ketiga adalah UAS yang diganti dengan membuat proposal penelitian dengan bobot 40%, dan yang terakhir adalah kehadiran dengan bobot 10%. Selanjutnya, mari kita saksikan video perkuliahan metodologi penelitian sosial berikut ini. Sinkronisasi dari pengumpulan data menggunakan kuesioner. Oke, next. Baik, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah diharapkan Taruna mampu menyusun instrumen penelitian sebagai dasar penelitian tugas akhir, dan Taruna mampu mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Oke. Terstruktur, kalian kayak orang ngobrol aja. Bagaimana sih kalian kalau lagi sama teman gitu ya? Tetapi kalian menggali informasi dari orang tersebut. Itu namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, kalau semi terstruktur teman-teman, kalian bisa mewawancara menggunakan teks ya. Sudah kalian siapkan pada wawancaranya, tetapi jika ada yang kalian kurang untuk digali, teman-teman bisa melanjutkan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan tambahan. Jadi lebih fleksibel. Nah, saya harapkan teman-teman sebetulnya menggunakan wawancara semi terstruktur teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau misalkan jawaban dari informannya hanya bagaimana pendapat Anda terkait dengan politeknik ini? Oh ya baik. Nah, jangan kalian puas sampai situ aja, tapi teman-teman juga harus bisa menggali baiknya ini dari segi apa gitu, supaya mereka bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, jadi jangan terpatok dengan pertanyaan saya cuma sampai sini, oke sudah selesai, cetak. Sehingga nanti ketika kalian kumpulkan datanya, jadikan satu di coding hasilnya buyar, tidak dapat kesimpulan. Ya, teman-teman. Aman di sini? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Next. Nah, kalau untuk kuantitatif teman-teman, teman-teman akan membuat kuesioner ya. Ada yang masih kesulitan membuat kuesioner teman-teman? Di sini? Ya. Untuk penelitian terhadap saya itu tidak ada daftar pertanyaannya Pak. Oke. Untuk pertanyaan itu saya kembangkan dari dimensi yang terbaik beberapa indikator, dan indikator itu disesuaikan dengan objek penelitian saya Pak, karena kan saya penelitian itu di pemerintahan, sedangkan penelitian terdahulu saya itu kebanyakan di swasta Pak. Oke. Saya sesuaikan, apakah diperbolehkan Pak? Diperbolehkan. Jika nanti kuesioner penelitian kalian atau pernyataannya itu tidak pernah ada di penelitian terdahulu atau tidak sesuai dengan penelitian terdahulu, teman-teman boleh mengkreasikan. Yang tidak boleh dikreasikan adalah indikatornya teman-teman. Dimensi dan indikator itu harus ada sumbernya. Nah, tapi kalian mau menjabarkan, membuat dari indikator tersebut menjadi sebuah pernyataan, itu kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, kebutuhan dari misalkan tadi kalau misalkan hanya di swasta, terus sekarang di pemerintahan harus disesuaikan. Nah, memang itu yang diperlukan, teman-teman. Bagaimana insting dari seorang peneliti, gitu. Jangan hanya mengcopy paste dari yang sebelumnya, seperti itu. Ya, perhatikan ya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat kuesioner teman-teman, itu ada beberapa yang harus dilengkapi. Pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Apa sih isinya? Nah, yang tadi Fatika sudah tanyakan, apakah boleh Pak ketika saya mengambil bukan dari penelitian terdahulu? Boleh saja. Silakan kalian buat pernyataan-pernyataan dan pertanyaannya itu sesuai dengan objek penelitian kalian, gitu ya, disesuaikan. Ya. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Nah, ini bahasa yang digunakan. Kalau misalkan kalian mayoritas adalah orang Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang memang orang kurang paham. Kalau misalkan kalian mau mengambil di sisi masyarakat, ya, contohnya kalian mau mengambil pelayanan publik, ya, terkait dengan pelayanan publik, kepuasan pelayanan dan segala macam, teman-teman itu jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Karena apa? Di masyarakat itu strata pemahaman bahasanya itu tidak sama, teman-teman. Jadi kalian harus menurunkan ekspektasi teman-teman semua, ya. Jadi harus diturunkan sesuai dengan bagaimana di lapangan.
Kecuali teman-teman mau ngambil di pegawai. Kalau pegawai boleh menggunakan istilah-istilah keimigrasian sebagai pelayanan keimigrasian, boleh, silakan teman-teman. Tapi kalau misalkan di masyarakat, saya harap teman-teman bisa menurunkan ekspektasi dan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari digunakan. Ya. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Nah, ada yang terbuka, tertutup, positif dan negatif. Pertanyaannya kemarin ada yang nanya sama saya, apakah boleh Pak pertanyaannya positif semua? Boleh. Tidak perlu ada negatifnya, nggak apa-apa. Pak, pertanyaan saya negatif semua, boleh. Pak, saya ada selang-seling Pak, ada negatif ada positif, boleh, silakan. Tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana teman-teman ketika nanti pemberian scoring, ya, scoring pada angketnya jangan sampai terbalik. Ya, itu yang akan menyulitkan kalian. Kalau misalkan kalian positif semua, boleh, silakan positif semua. Pertanyaannya terbuka tertutup, boleh. Tapi sarankan kalau misalkan mau skala Likert, tertutup pertanyaannya supaya bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi boleh. Ya, kalau ada yang mengambil di sini mixed method, kalau ada yang ngambil mixed method boleh teman-teman menggunakan dua pertanyaan atau dua pernyataan terbuka dan tertutup. Yang ketiga, yang keempat adalah pertanyaan tidak mendua. Nah, tidak mendua, jadi bukan manusia aja yang mendua ya, pertanyaan juga nggak boleh mendua ya. Maksudnya mempunyai dua arti gitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman membuat pertanyaan yang misalkan contohnya ya, Anda merasa puas dengan gaji dan insentif gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda nih teman-teman. Jangan mendua dalam satu pertanyaan ya. Jadi gaji aja, insentif aja. Karena apa? Belum tentu dia gajinya puas, insentifnya puas juga gitu. Bisa jadi salah satunya saja kepuasannya. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa ya. Oke, tidak menanyakan yang sudah lupa. Jangan nanyain pada kemerdekaan menurut Anda Soekarno terpaksa nggak ya? Ya jangan begitu. Jangan nanyain yang sudah lampau sekali. Ya. Dan sekiranya orang udah lupa dengan momen tersebut. Ya. Indonesia Raya dibuat pada waktu malam hari. Nanti orang setuju, sangat tidak setuju, bingung. Kalau nggak tahu gimana? Salah persepsi nantinya. Jangan menanyakan orang sudah lupa dan tidak tahu. Ya. Yang berhubungan saja dengan keseharian dan memang berhubungan dengan pernyataan sesuai dengan indikator. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan tidak menggiring. Tidak menggiring tuh, Anda sangat puas dengan kinerja pimpinan saat ini. Jangan ada kata-kata yang menggiring. Sangat puas. Nanti orang jawabannya pasti sangat puas. Jadi menggiring, nggak boleh teman-teman. Ya. Paham ya? Oke, next. Panjang pertanyaan, nggak boleh panjang-panjang. Ya. Jangan pendek-pendek juga. Misalkan Anda puas dengan kampus ini, ya jangan. Puasnya dalam arti apa dulu nih? Kamu puasnya dengan apa? Anda puas dengan pendidikan di kampus ini. Jadi jelas, ya isinya jelas. Tapi jangan panjang-panjang juga tuh, sampai setengah halaman dalam satu pertanyaan, itu jangan. Secukupnya saja teman-teman. Ya, yang penting jangan banyak basa-basi, tapi kena di pertanyaannya. Urutan pertanyaan, nah ini juga penting teman-teman. Urutan pertanyaan ini teman-teman. Ya, di dalam urutan pertanyaan, nanti teman-teman harus bisa menyesuaikan mana sih yang sesuai dengan indikatornya. Kalau bisa jangan diselang-seling tuh. Indikator 1 ada 3 pertanyaan, ya udah di 1, 2, 3. Nanti supaya kalian bisa membuat tabulasinya itu secara berdampingan. Itu ya teman-teman. Oke. Ada lagi namanya prinsip pengukuran teman-teman. Prinsip pengukurannya apa? Nah tadi menggunakan apa teman-teman? Nanti ada beberapa prinsip pengukuran ya teman-teman. Ada yang menggunakan Goodman, ada yang menggunakan Likert dan segala macam. Nah kalian mau pakai yang apa? Nah umumnya adalah menggunakan skala Likert, menggunakan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, gitu ya. Ada lagi namanya penampilan angket. Nah ini teman-teman, di era transformasi digital teman-teman, angket itu tidak selalu menggunakan kertas. Ya, kita ini sudah pelayanan digital teman-teman. Sekarang pembuatan paspor saja sudah menggunakan M-Paspor digital. Tidak lagi perlu orang itu capek-capek mau fotokopi, betul? Ya kan? Bikin paspor pakai fotokopi nggak sekarang? Ada yang perlu bawa fotokopi nggak? Fotokopi apa? KTP sama paspor lama ya. Oke, nah sekarang seharusnya dari
era transformasi digital ini semua sudah diupload ke dalam sistem, dokumentasinya itu ada di sistem. Oleh karena itu, ketika kalian membuat angket, teman-teman, bisa menggunakan namanya form yang sudah digital form, menggunakan Google Form, bisa menggunakan banyak platform ya untuk membuat angket digital gitu. Ya. Nah, tapi gimana Pak kalau misalkan saya masih menggunakan yang kertas? Ya boleh-boleh saja. Bagaimana disesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya, teman-teman. Tapi disarankan sudah menggunakan digital formulir supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi mengkompiler datanya, tidak lagi menyalip-nyalip. Next. Nah, teman-teman, yang kedua adalah observasi, teman-teman. Nah, observasinya apa? Observasi tempat, observasi aktor, observasi aktivitasnya. Jadi kalian bisa lihat nih, ya. Observasi pun dibagi menjadi 3, teman-teman. Ya, ada observasi yang berperan serta. Jadi kalian bisa ngikut, kayak misalkan kalian lab Japura ya. Kalian lab Japura kan ngikut ya, ngikut bantu apain. Ada juga yang misalkan observasi non partisipan, yang dia itu tidak ikutan nih, cuman mantau aja. Nah, bedanya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur kalian sudah tahu nih, sebelum kalian observasi kalian list dulu apa yang mau kalian lakukan saat di lapangan untuk observasi. Tetapi ada juga yang tidak terstruktur, ya udah jalanin aja gitu. Ya, jalanin aja. Saya lihat ada kekurangan di sini, ada kekurangan di sini. Oh, ini masalah di sini, masalah di sini. Kalian bisa menemukan fenomena-fenomena itu di lapangan. Dan yang terakhir ada observasi terus terang dan tersamar. Nah, gimana observasi terus terang? Ya kalian bilang, Bapak, Ibu, izin saya mau mengobservasi kegiatan ini. Jadi kalau nanti saya tanya-tanya boleh ya, gitu ya. Nah, atau lagi tersamar. Kalau tersamar kalian nggak tahu tuh orang itu lagi diobservasi atau aktivitasnya lagi diobservasi itu nggak tahu. Jadi kalian seakan-akan ya kegiatan biasa aja, padahal kalian sedang mengobservasi. Ya. Next. Nah, ini pengumpulan data yang eksternal, yaitu adalah pengumpulan data menggunakan dokumen. Nah, pengumpulan data dokumen ini juga ada internal dan eksternal, teman-teman. Ini di kualitatif dan kuantitatif wajib ada. Kalau di kualitatif untuk triangulasi data, kalau di kuantitatif nanti pengumpulan datanya untuk memperkuat hasil dari kuesioner, teman-teman. Gitu ya. Internal itu apa sih? Laporan keuangan, laporan kegiatan internal, catatan keuangan, SK dan segala macam. Yang punya kantor ya. Nah, kalau eksternal itu apa? Majalah, koran, buletin, ya, surat pernyataan dari lembaga lain, laporan pemerintah, jurnal penelitian, buku, artikel dan segala macam. Ya, itu bisa kalian gunakan sebagai pengumpulan data dokumen. Ya, boleh. Kalau data statistik publik itu maksudnya apa? Ulasan di medsos juga termasuk? Ya, boleh. Itu ulasan medsos. Itu jadi pendukung kan? Nah, salah satu kalian kan biasanya kalau di lapangan terkait dengan pelayanan publik kan ada namanya komentar di sosial medianya kantor biasanya, ya kan? Itu bisa menjadi sebagai pengumpulan data eksternal kalian, ya. Biasanya masuk di latar belakang. Kenapa sih kalian mau ngambil? Karena lihat ada fenomena yang bisa kalian lihat potret dari data eksternal, gitu, ya. Oke, next. Nah, ini untuk skala pengukuran, teman-teman. Skala pengukuran ini macam-macam tadi saya sampaikan. Kalian bisa pilih salah satu saja, menggunakan skala Likert boleh ya untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi ya, menggunakan sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan skala Goodman untuk mendapatkan jawaban yang tegas, ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Ada juga menggunakan semantik diferensial, mengukur sikap baik, buruk, kuat, lemah. Jadi kebalikannya ya, kaya, miskin dan segala macam. Ya. Ada juga namanya rating scale. Rating scale itu interval angka. Nah, yang kuantif dikualikan. Ya, biasanya ada yang bentuknya adalah 1 sampai 5. Kalau menggunakan Google Form, teman-teman, ada yang seperti ini, ya. Ada yang misalkan dari titik A ke titik B kayak gini, suruh milih, itu adalah rating scale, teman-teman. Jadi bebas untuk bisa menggunakan. Silakan. Jadi nggak melulu harus pakai skala Likert ya, teman-teman. Bisa rating scale juga boleh. Ya, next. Nah, ini contoh teman-teman, ketika teman-teman membuat instrumen di bab 3 kalian, itu harus ada namanya operasional variabel. Ya, operasional variabel itu apa sih? Operasional variabel itu harus menjelaskan terkait dengan definisi dan indikator apa yang kalian gunakan. Ya, khususnya di kuantitatif, teman-teman. Ya, kuantitatif. Nah,
Di kualitatif juga sama, harus ada, teman-teman. Tapi dia tidak lebih detail, ya. Tidak lebih detail, ya. Jadi teman-teman misalkan judulnya adalah pengaruh birokrasi dan prinsip organisasi terhadap good public governance, ya. Nah, teman-teman itu bisa harus memunculkan indikator apa sih yang kalian gunakan, ya. Misalkan indikator birokrasi dari Max Weber, ya kan, A sampai G. Ada pengorganisasian, prinsip organisasi dari Henry Fayol, ya kan, A sampai J. Ada good public governance, ya, ada dari tata pemerintahan yang baik, misalkan ada 14 poin, dicantumkan semua. Kualitatif pun sama. Nah, ketika kalian mengampurkan ini, nanti ini akan kalian bahas dalam pembahasan di bab 4. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Fatika, yang ini harus menggunakan sumber. Tapi untuk menjelaskan ini, kalian boleh membuat pertanyaan atau pernyataan sendiri. Ya, paham di sini? Paham ya? Kualitatif pun berlaku sama, ya teman-teman. Harus kalian sampaikan itu. Jangan sampai kalian menjawab rumusan masalah itu tidak menggunakan teori atau konsep. Ngambang nanti. Ya. Oke, next. Nah, ketika kalian sudah mengetahui operasional variabelnya, kalian buat kisi-kisinya. Yang tadi ditanyakan oleh Fatika. Variabelnya apa? Birokrasi, indikatornya tadi sudah ada, ya. Nah, nanti jumlah berapa butirnya? Pertanyaan pertama ada 3. Pertanyaan kedua ada 4. Pertanyaan ketiga ada 3, seperti itu. Nah, poinnya ada berapa? Nomor instrumennya 1, 2, 3, supaya apa? Bisa kalian mudah nanti pembuatan tabulasi datanya, teman-teman. Next. Nah, atau seperti ini nih. Contohnya ya. Nah, judulnya adalah gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, gaya kepemimpinan apa? Ada berapa? Indikatornya 3, ya kan? Satu pertanyaan, ya. Satu indikator bisa 5, 6, 7 boleh. Nggak mesti harus 2 dan 3, teman-teman. Banyak nggak apa-apa. Ya. Bisa dari mana, Pak? Cari tadi dari penelitian terdahulu atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan objek. Ya. Next. Nah, bagaimana untuk kualitatif, teman-teman? Kalau instrumen kualitatif itu, peneliti itu sendiri adalah instrumennya. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif itu adalah bagaimana kita bisa membawa diri kita, teman-teman. Ya. Bagaimana kita membawa diri kita sebagai peneliti? Nah, kita harus memiliki kedekatan, ya. Kita harus memiliki kedekatan dengan informan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang kita butuhkan dijawab oleh si informan, gitu ya. Pendekatan kita bagaimana? Tapi untuk bisa mendapatkan informasi itu ya kita harus banyak berlatih ya. Banyak berlatih ya. Melihat situasi dan segala macam. Untuk pertanyaan-pertanyaannya pun gunakan bantuan 5W1H, teman-teman. Ya. What, when, where, why, who, dan how. Ya. Apa yang terjadi? Ya kan? Kalian bertanya. Dilanjutkan nanti kalau sudah itu kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya kan? Dan siapa yang terlibat? Sehingga nanti bagaimana prosesnya? Dia akan menjelaskan panjang. Saya rasa kalau kalian bisa menggali itu, penelitian kalian akan luas dan kaya sehingga kesimpulan kalian tidak menyesatkan. Teman-teman. Ya. Saya rasa itu, teman-teman. Next, slide terakhir, teman-teman. Ini ada sebuah quotes, teman-teman, bagaimana usaha manusia adalah tinta yang menulis kisah hidup kita, teman-teman. Setiap langkah yang diambil adalah sebuah kalimat dan kita sendiri yang memilih bagaimana cerita itu akan berakhir. Jadi bagaimana kalian mengisi kertas hidup kalian, ya. Tinta yang kalian miliki itu mau nulis apa? Kalau mau nulis tulisan jorok juga bisa, mau tulisan yang hope, ya, harapan juga bisa. Bagaimana kalian nulis tinta itu dan bagaimana kalian menjalani hidup ini, teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa sukses untuk menjalani hidup ini, teman-teman. Bisa nanti selesai untuk tugas akhirnya bisa baik dan segala macam, teman-teman. Semua dimudahkan, semua prosesnya. Mungkin itu saja pada pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti, Om.